Chicken nugget adalah salah satu makanan yang sering dikonsumsi di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Jika awalnya makanan olahan ayam ini ditawarkan di rumah makan cepat saji, kini kita mudah mendapatkannya di minimarket terdekat dengan kemasan frozen food. Selain itu, kini nugget ayam juga memiliki lebih banyak varian rasa yang ditawarkan di pasaran. Produsen makanan sering menghadirkan nugget ayam dengan rasa tambahan seperti pedas, keju, atau rempah-rempah tertentu untuk memberikan varian pilihan dan juga berbagai macam bentuk menarik untuk menarik anak-anak. Chicken nugget sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1930-an oleh Profesor Robert C. Becker untuk meningkatkan konsumsi ayam di Amerika Serikat. Namun kepopulerannya diraih pada tahun 1980-an saat menu ini diperkenalkan di perusahaan makanan cepat saji McDonald hingga akhirnya banyak diadopsi oleh produsen makanan di seluruh dunia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi pembuatan nugget di pabrik modern. Pabrik produksi McDonald ini merupakan pabrik besar seluas beberapa ribu hektar persegi, dengan jumlah karyawan yang cukup banyak yang bekerja di dalamnya. Hal ini tidak mengherankan mengingat mereka memiliki gerai makanan cepat saji di mana-mana yang harus dipenuhi stoknya setiap hari. Proses produksi pembuatan nugget ayam di pabrik ini dimulai dengan persiapan bahan baku utama, yaitu ayam. Daging ayam akan digantung ataupun ditempatkan pada dudukan khusus yang terhubung dengan conveyor yang akan berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dengan sangat pelan. Sementara itu, para pekerja bertugas untuk memotong bagian-bagian tertentu dari ayam hingga akhirnya ayam benar-benar tersisa tulang. Beberapa pekerja pabrik memotong paha, yang lain memotong dada, tenderloin, dan sayap. Namun tidak semua bagian ayam masuk ke dalam nugget. Yang masuk ke dalam nugget hanya daging iga, tenderloin, dan dada ayam. Sedangkan sisanya digunakan untuk membuat produk sampingan. Setelah setiap bagian ayam terpotong, selanjutnya pekerja lain memisahkan kulit ayam dari irisan daging. Kemudian kulit ini disisihkan karena akan digunakan kembali pada proses akhir mixture untuk menambahkan rasa dan sebagai bahan pengikat. Selanjutnya, potongan daging ayam pilihan akan dimasukkan dan ditaruh di mesin penggiling besar. Daging yang sudah digiling akan dikeluarkan pada lubang egg house yang langsung jatuh ke conveyor bergerak yang akan mengangkut gilingan daging ayam ke proses produksi selanjutnya. Hasil gilingan daging ayam ini berasal dari daging putih dan sedikit memiliki tekstur agak kasar, dan inilah yang menjadikan pembeda dari nugget lainnya. Selanjutnya, conveyor bergerak dan memindahkan gilingan daging ini ke mixer berteknologi tinggi yang akan menggabungkannya dengan bahan lainnya. Beberapa bahan campuran ini adalah air, garam, gandum, kulit ayam, susu, minyak sayur, dan beberapa bahan aditif lainnya, termasuk bahan senyawa kimia seperti kalsium laktat dan monokalsium. Proses pencampuran ini berlangsung beberapa saat dan kemudian dikumpulkan ke dalam ember besar dengan roller. Setelah itu, pekerja pabrik memindahkan ember ini ke tahap produksi berikutnya. Beralih ke proses selanjutnya adalah proses pembentukan adonan.
Adonan nugget ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang akan melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu menguleni adonan dan kemudian memasukkannya ke dalam bentuk adonan, sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk adonan nugget yang kita kenal. Adonan nugget yang baru dibentuk ini kemudian dibawa oleh conveyor melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dibekukan. Proses pertama adalah melumuri nugget ini dengan adonan basah yang terbuat dari telur, tepung terigu, bawang putih, garam, dan merica. Selanjutnya, nugget melewati mesin yang akan menaburi nugget dengan adonan kering, dan dilakukan proses ini berulang kali hingga nugget memiliki lapisan adonan yang cukup tebal. Baru kemudian, terakhir nugget akan dibalur dengan lapisan tempura, yaitu merupakan adonan yang lebih tebal yang terdiri dari tepung terigu, tepung jagung, pati, dan zat ragi, yang memberikan rasa khusus pada nugget. Setelah dilapisi dengan setidaknya 3 lapisan adonan, conveyor membawa nugget ke mesin penggorengan, di mana nugget digoreng pada suhu tinggi hanya dalam beberapa menit. Setelah itu, mereka diambil secara mekanik ke conveyor lain yang membawa mereka ke tahap produksi berikutnya. Karena waktu yang singkat untuk menggoreng nugget tidak dimasak hingga benar-benar matang di pabrik. Penggorengan singkat ini hanya untuk mengatur lapisan tempura yang mendapatkan tekstur agak keras sesuai dengan karakter nugget. Sementara itu, adonan daging di dalamnya masih mentah dan tetap seperti itu sampai tiba di restoran McDonald atau di dapur Anda saat untuk menggorengnya. Begitu mereka meninggalkan penggorengan, nugget diekspos pada permukaan luas yang dikelilingi oleh pendingin untuk mempersiapkannya ke fase selanjutnya, yaitu pengemasan. Sebelum masuk ke mesin pengemasan, nugget ini akan dilewatkan di bawah mesin freezer untuk membekukannya sehingga daging dapat disimpan untuk waktu yang lama dan juga untuk mengunci rasa nugget itu sendiri. Kondisi pembekuan khusus ini memastikan nugget tidak kehilangan kelembabannya saat dicairkan. Jika semua baik-baik saja, nugget siap untuk dikemas dalam kemasan plastik sesuai dengan berat yang ditentukan atau sesuai ukuran pemesanan. Nugget beku ini kemudian dikemas dalam kotak kardus dan siap untuk dimuat dan didistribusikan ke restoran-restoran cepat saji yang terafiliasi dalam proses pemasaran ini. Sosis adalah suatu makanan yang sudah cukup familiar di masyarakat. Makanan ini terbuat dari daging yang dihaluskan yang dicampuri dengan bumbu dan bahan lainnya. Secara tradisional, sosis dibungkus menggunakan usus hewan. Namun kini, sosis seringkali dibungkus menggunakan bahan kolagen sapi yang dapat dimakan. Sedangkan bungkus sosis yang tidak dapat dimakan terbuat dari plastik. Sosis sendiri memiliki banyak jenis berdasarkan bahan dasarnya, ukurannya, hingga proses pengolahannya. Seperti halnya sosis yang super besar ini, di Rusia dikenal dengan nama sosis kalbasa atau bologna. Sedangkan di Spanyol dikenal dengan nama chorizo, di mana sosis jenis ini digiling dengan tekstur yang lebih kasar dan dimasak dengan cara pengasapan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses produksi dan pengolahan sosis.
Kegiatan proses produksi pembuatan sosis dimulai dari para pekerja yang memasuki ruang produksi. Untuk standar pengolahan makanan, pekerja diwajibkan untuk memakai pakaian pelindung kerja mulai dari jas dan penutup kepala. Di beberapa perusahaan menambahkan syarat penggunaan masker. Kemudian, pekerja mencuci tangan dan membersihkan sepatu sebelum memasuki ruang produksi. Bahan utama sosis adalah daging. Umumnya, sosis terbuat dari daging babi, daging ayam, ataupun daging sapi. Setelah daging segar masuk ke ruang produksi, pekerja akan menyalakan mesin penggiling dan menempatkan nampan pada tuas mesin. Mesin ini akan mengangkat dan memasukkan daging ini ke dalam mesin penggiling daging. Dalam sekejap, daging akan berubah menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya, pekerja akan memasukkan garam dan bahan campuran lainnya. Kemudian, pekerja juga menambahkan air es untuk menjaga suhu adonan tetap rendah, sehingga kandungan protein dagingnya tidak rusak selama proses mixing. Setelah es ditambahkan, pekerja akan menutup ruang mixer hingga proses pencampuran ini selesai. Untuk jenis bumbu dapat disesuaikan dengan konsumen pada setiap negara. Dalam sekali beroperasi, mesin dapat menampung bahan baku sekitar 500 kg. Sehingga dalam sehari, satu mesin dapat memproses sampai 25 ton. Setelah proses pengadukan selesai, lanjut ke proses pengisian. Campuran daging dan bumbu yang sudah halus dan tercampur rata dimasukkan ke dalam mesin yang akan memberikan tekanan dan mendorong keluar dari pipa. Pipa ini kemudian diberi pembungkus sosis atau yang kita sebut dengan kulit sosis yang dimasukkan pada pipa bagian keluar. Pembungkus sosis ini dapat dimakan bersama sosis karena terbuat dari kolagen hewan yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Selain bahan kolagen yang dapat dimakan, kolagen juga bagus untuk tubuh karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan persendian dan juga mencegah tulang kropos. Proses pengisian ini berjalan secara otomatis. Pekerja memasukkan adonan pada penampung bagian atas, sedangkan pekerja lain hanya perlu menempatkan pembungkus kolagen pada pipa keluar dan menggantinya setiap kali pembungkus habis. Sekali pengisian kulit sosis ini dapat membuat 81 buah sosis. Kecepatan pengisian sosis ini juga dapat diatur pada tombol operasi. Selanjutnya, pekerja menggantung sosis pada tongkat besi dan menempatkannya pada kerangka khusus yang sudah disediakan untuk menuju ke proses selanjutnya. Pada proses ini, sosis akan dimasak dengan cara penguapan. Sosis akan dimasukkan ke dalam kotak steam untuk 45 menit pada suhu 85 derajat Celcius. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Setelah selesai dimasak, sosis akan dibawa ke ruang khusus untuk didinginkan dengan bantuan blower. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat Celcius.
Dan selanjutnya masuk ke proses akhir, yaitu cutting dan packaging. Sosis yang masih bergandengan ini selanjutnya dipotong menjadi berbentuk satuan. Kemudian mesin akan membawa sosis ke proses packaging. Sementara itu, untuk proses pembuatan sosis kolbasa ataupun bologna, sebelum proses penggilingan daging, pekerja harus memisahkan daging menjadi 3 kategori, di mana setiap kategori ini akan digiling secara terpisah. Ketiga jenis daging ini akan digiling dengan ukuran yang berbeda, di mana daging tanpa lemak akan menjadi potongan terbesar, sedangkan daging berlemak akan menjadi potongan terkecil. Potongan kecil daging berlemak akan mengisi celah di antara potongan besar tanpa lemak. Kemudian, pekerja menyiapkan campuran rempah-rempah yang meliputi bubuk bawang putih, lada putih, merica merah dan hitam yang ditumbuk kasar, dan campuran rempah-rempah kering lainnya yang disesuaikan dengan selera konsumen. Untuk sosis besar kolbasa biasanya memiliki rasa cenderung pedas. Tidak lupa, pekerja juga menambahkan garam sebagai pengawet. Pekerja kemudian menambahkan air es dan menutupnya. Mereka akan mencampurkan bahan selama 15 menit. Selain ukuran sosis yang besar, pembeda lainnya dari sosis pada umumnya adalah potongan daging yang lebih besar dan tidak sehalus dengan sosis lainnya. Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur rata dimasukkan ke dalam mesin pengisian. Kulit sosis kolbasa terbuat dari plastik sehingga tidak dapat dimakan. Proses pengisian sosis ini juga cenderung lebih lambat. Biasanya dimasukkan ke dalam bentuk satuan maupun gandeng 3. Kecepatan pengisian ini menyesuaikan dengan kecepatan pekerja yang terampil. Selanjutnya, pekerja menggantung sosis kolbasa pada rak khusus untuk dimasukkan ke dalam ruang pengasapan. Sementara itu, pekerja di bagian tungku menyiapkan serbuk kayu maple dan hickory ke dalam lubang api setinggi 10 kaki yang terletak tepat di bawah ruangan. Mereka memantau setiap sosis saat diasapi dan menyesuaikan paparan panas yang diperlukan. Periode pengasapan ini berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Daging dimasak pada suhu sekitar 160 derajat Celcius untuk membunuh semua bakteri. Asap kayu maple dan hickory akan menambahkan cita rasa tambahan yang secara alami terhadap sosis. Setelah sosis meninggalkan rumah asap, mereka dibersihkan dengan air panas. Kemudian sosis dibilas dengan air dingin dan siap dikirim ke proses pengemasan. Di ruang pengemasan, seorang pekerja memotong sosis menjadi satuan dan menempatkan setiap bagian di baki plastik. Sebelum nyegel baki, mesin menyedot udara dan menggantinya dengan campuran 80% nitrogen dan 20% karbon dioksida. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan karena jamur dan ragi tidak dapat hidup tanpa oksigen. Karbon dioksida juga menghambat pertumbuhan bakteri. Nitrogen mengisi paket untuk melindungi sosis selama transportasi. Setiap paket disegel melewati detektor logam.
Kemudian dilabeli dengan informasi berat dan tanggal penjualan. Paket sosis yang disegel dan didinginkan dengan tepat akan tetap segar hingga 35 hari ke depan. Sementara itu, sosis biasa dapat bertahan hingga 6 bulan selama disimpan pada minus 20 derajat Celcius. Walau sosis-sosis ini sebenarnya sudah matang, namun umumnya para konsumen akan memasaknya kembali sesuai dengan selera masing-masing. Kentang yang dipotong kubus dan digoreng ini dikenal dengan nama French fries. Kentang goreng adalah salah satu makanan yang dikorelasikan dengan makanan cepat saji. Hal ini merujuk pada tempat penjualan dan proses pengolahannya. Ada beberapa fakta menarik tentang kentang goreng ini. Pertama, meskipun namanya adalah French fries, kentang goreng ini sebenarnya berasal dari Belgia, yang sudah dikenal sejak abad ke-17 dan disebut dengan frieten dalam bahasa Belanda. Walau begitu, negara yang paling banyak mengkonsumsi kentang goreng ini adalah Amerika, yaitu rata-rata konsumsi orang Amerika Serikat adalah 13,6 kg per orang per tahun. Sementara penyedia makanan cepat saji seperti McDonald's dapat menjual sekitar 4.082 ton kentang goreng setiap hari di seluruh dunia. Kentang goreng yang disajikan di restoran kebanyakan adalah kentang goreng beku yang sudah digoreng dan dibekukan dan digoreng kembali saat akan disajikan. Lalu bagaimana proses pengolahan kentang goreng ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kentang goreng beku di pabrik modern. Bagi pecinta French fries, selain dapat membelinya di restoran cepat saji, kini kita dapat dengan mudah menemukan pilihan kentang goreng beku yang dijual di minimarket di sekitar kita. Selain rasanya yang sama nikmatnya, alternatif kentang goreng beku juga sangat berguna untuk kita yang tidak mau ribet. Karena menggoreng French fries sangatlah mudah. Walau begitu, proses pembuatannya tidak semudah proses menggorengnya. Cerita sukses produk kentang goreng beku ini berawal di sini, ketika petani sedang memanen kentang-kentang mereka. Tanaman kentang biasanya dapat dipanen setelah berumur 80 hingga 120 hari, tergantung varietas kentang yang ditanam. Jenis kentang yang digunakan untuk French fries adalah kentang Russet. Pada proses pemanenan kentang, petani biasanya menurunkan traktor yang menarik mesin kentang harvester yang didampingi oleh truk pengangkut. Rangkaian mesin harvester akan berjalan di atas barisan, kemudian menggaruk tanah dan memisahkan kentang dari tanah dan batang tanaman. Kemudian kentang jatuh ke konveyor berjalan dan kentang dibawa naik untuk dijatuhkan ke dalam bak penampung di sebelahnya.
Setelah bak penampung penuh, traktor pengangkut ini akan membawa hasil panen ini menuju pabrik pengolahan kentang goreng. Sehingga bahan baku kentang benar-benar segar. Perlu kalian tahu, kentang Russet dipilih menjadi bahan utama French fries adalah karena bentuk kentang varietas ini berbentuk bulat dan panjang. Kentang Russet juga memiliki tekstur renyah saat digoreng, dan kandungan gulanya yang lebih rendah dibanding rata-rata jenis kentang lain membuat daging kentang ini lebih putih dan tahan lama. Ketika kentang Russet tiba di pabrik pengolahan, mereka dijatuhkan ke atas barisan roller yang membersihkannya dari benda asing yang masih menempel, seperti tanah, kerikil, dan batang tanaman. Selanjutnya, kentang kemudian memasuki stasiun pencucian. Mereka akan diputar di dalam sangkar pencucian, sementara jet air menyemprot permukaan kentang untuk membersihkannya secara menyeluruh. Kemudian, kentang dibawa ke rangkaian mesin sortir yang akan membagi kentang berdasarkan ukuran. Mesin sortir terdiri dari rangkaian jaring bergetar. Goncangan ini memaksa kentang yang lebih kecil jatuh ke bawah, sehingga memisahkan mereka dari kentang yang lebih besar. Kentang besar akan dipotong menjadi kentang goreng berbentuk strip klasik. Sementara kentang yang lebih kecil menjadi kentang goreng berbentuk cincin atau kubus. Setelah proses penyortiran selesai, kentang dimasukkan ke dalam wadah pengepul. Setelah wadah penuh, kentang akan dijatuhkan ke dalam pengukus raksasa. Setelah sekitar 10 detik dalam uap bertekanan, kulitnya cukup lunak untuk lepas hanya dengan sedikit tekanan, sehingga kentang ini selanjutnya akan dibawa ke mesin pengupas. Bentuk mesin pengupas ini seperti pengering pakaian raksasa, hanya saja drum dilapisi bulu sikat. Kentang-kentang akan keluar dari mesin ini dalam kondisi putih bersih tanpa kulit luar. Selanjutnya, ketika kentang keluar, pekerja akan memeriksanya dan menyingkirkan kentang yang tidak sesuai, baik terdapat warna hijau ataupun busuk. Seperti yang dibahas sebelumnya, kentang-kentang ini akan dipotong sesuai dengan ukurannya. Kentang yang lebih kecil akan dipotong dengan serangkaian alat pengiris mekanis putar. Sementara kentang yang lebih besar dipotong menggunakan sistem hidrolik, di mana air mengalir mendorong kentang ke pisau pemotong. Selanjutnya, potongan kentang yang baru dipotong jatuh ke dalam kanal. Air yang mengalir mengangkutnya ke sabuk konveyor yang akan memindahkannya ke fase berikutnya. Pada fase ini, pemeriksaan kualitas dilakukan dengan teknologi tinggi, di mana setiap bagian kentang melewati kamera dan komputer akan menganalisis ukuran dan warna. Setiap potongan di bawah standar akan ditandai dan jet udara meniupnya dari jalur produksi. Potongan yang bagus jatuh ke tangki air. Kentang akan direndam dalam cairan bumbu yang akan memberikan warna yang sama setelah dimasak. Kemudian proses selanjutnya yang dikenal sebagai blanching. Potongan kentang akan dibawa masuk ke air panas, lalu air dingin. Proses blanching akan mengencangkan daging kentang dan membuat rasa kentang lebih terasa. Setelah itu, potongan kentang ini akan masuk ke dalam penggorengan. Kentang dimasak selama sekitar 2 menit dalam minyak sayur non-hidrogenasi. Saat kentang goreng meninggalkan penggorengan, minyak berlebih mengalir melalui lubang di sabuk konveyor ke panci penampung di bagian bawah. Kentang goreng sekarang melewati area freezer, yaitu antara minus 15 dan minus 25 derajat Celcius. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membekukannya. Setelah kentang beku,
Kentang akan dibawa melalui sabuk konveyor yang akan membagi kentang ke saluran pengisian. Setiap saluran memiliki timbangan di bagian bawah yang diatur sesuai dengan berat paket sesuai dengan produksi. Salah satu produksi di sini adalah ukuran 4 kg. Setelah jumlah ini terakumulasi, bagian bawah saluran terbuka dan kentang goreng jatuh ke dalam kantong plastik. Kemudian plastik ini dikunci dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan. Setelah sampai di tangan pelanggan, mereka hanya perlu memasukkan kentang goreng beku ini ke dalam minyak mendidih selama 2 hingga 3 menit. Dan kentang goreng siap disajikan. Dumpling adalah salah satu makanan yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Pada awalnya, dumpling diciptakan sebagai cara untuk memanfaatkan sisa makanan, di mana bahan-bahan seperti daging, sayuran, dan rempah-rempah dibungkus dalam adonan tepung dan kemudian dimasak. Seiring berjalannya waktu, dumpling berkembang menjadi bagian penting dari tradisi kuliner, terutama dalam perayaan-perayaan khusus seperti Tahun Baru Imlek. Salah satu alasan mengapa dumpling dapat diterima di banyak negara adalah fleksibilitasnya dalam hal isian dan cara memasak. Dumpling dapat diisi dengan berbagai bahan, mulai dari daging, sayuran hingga makanan laut, dan bisa disesuaikan dengan preferensi rasa dan budaya lokal. Di Italia misalnya, kita dapat mengenal ravioli, yang pada dasarnya adalah dumpling dengan isian keju atau daging yang direbus dan disajikan dengan saus. Sementara di Jepang terdapat gyoza, yaitu jenis dumpling yang diisi dengan daging ayam dan sayuran, kemudian digoreng hingga renyah. Variasi ini menunjukkan bagaimana dumpling dapat beradaptasi dan diintegrasikan ke dalam berbagai tradisi kuliner di seluruh dunia. Selain itu, dumpling juga dikenal sebagai makanan yang nyaman dan mudah untuk dinikmati, baik sebagai hidangan utama maupun cemilan. Ketenaran dumpling ini di banyak negara membuat banyak pabrik membuat dumpling instan dalam kemasan. Dumpling instan menawarkan penyajian sangat mudah dan cepat. Anda hanya perlu mengukus, menggoreng, atau merebusnya dalam waktu singkat, menjadikannya pilihan ideal untuk makanan cepat saji. Selain itu, karena dumpling instan diproduksi secara massal, membuatnya memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli di restoran atau membuatnya sendiri dari bahan-bahan dasar. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan dumpling di pabrik modern. Dumpling adalah masakan populer yang telah dibuat dan berkembang dalam berbagai bentuk dan rasa di berbagai negara. Dumpling biasanya memiliki rasa manis atau gurih dan dimasak dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, atau digoreng.
Dalam masakan Tiongkok, dumpling telah disempurnakan menjadi sebuah bentuk seni dan sering disantap pada acara-acara khusus. Proses pembuatan dumpling di pabrik dimulai ketika para pekerja bersiap untuk masuk ke ruang produksi. Sebelum memasuki ruang produksi di pabrik makanan, karyawan harus menjalani prosedur ketat untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk. Pertama, karyawan diwajibkan mengenakan pakaian khusus seperti seragam yang bersih, penutup kepala, dan sepatu khusus yang disediakan oleh pabrik. Seragam ini biasanya terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan dirancang untuk mengurangi resiko kontaminasi dari serat atau partikel lainnya. Setelah mengenakan pakaian yang sesuai, karyawan harus membersihkan tangan mereka secara menyeluruh dengan sabun antiseptik. Proses ini biasanya melibatkan pencucian tangan dengan air hangat selama minimal 20 detik. Sebagai langkah terakhir sebelum masuk ke ruang produksi, karyawan menggunakan roller khusus pada pakaian mereka. Roller ini biasanya dilengkapi dengan perekat yang berfungsi untuk mengangkat debu, serat, dan partikel kecil lainnya yang mungkin masih menempel pada seragam. Berikutnya adalah proses pembuatan dumpling, yang dimulai dengan membuat adonan lapisan pembungkus tipis. Tahapan pembuatan kulit dumpling di pabrik modern dimulai dengan memasukkan bahan-bahan utama ke dalam mesin pencampur otomatis. Bahan-bahan yang diperlukan meliputi tepung terigu berkualitas tinggi, air, dan sedikit garam. Setelah semua bahan dimasukkan, mesin pencampur mulai bekerja, menggabungkan tepung, air, dan garam hingga membentuk adonan yang halus dan homogen. Mesin pencampur biasanya dilengkapi dengan pengontrol suhu untuk menjaga konsistensi adonan, memastikan bahwa suhu adonan tetap ideal selama proses pencampuran. Setelah adonan mencapai tekstur yang diinginkan, proses pelipatan dimulai untuk membuat adonan lebih elastis. Mesin ini dirancang untuk menggiling adonan secara bertahap, kemudian melipatnya berulang kali, sehingga membentuk lapisan-lapisan tipis. Proses pelipatan ini tidak hanya meningkatkan elastisitas adonan, tetapi juga memastikan bahwa adonan memiliki ketebalan yang seragam. Hal ini penting untuk menghasilkan kulit dumpling yang tipis dan lentur. Setelah melalui proses ini, adonan siap untuk dibentuk menjadi lembaran kulit dumpling yang siap dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Di bagian lain produksi, pekerja menerima bahan baku seperti daging mentah, kubis, dan bawang bombay sebagai bahan utama untuk pembuatan isian dumpling. Setelah diterima, bahan baku ini melewati proses inspeksi kualitas untuk memastikan semuanya dalam kondisi segar dan bebas dari kontaminan. Daging mentah kemudian dipindahkan ke mesin penggiling otomatis yang menghaluskannya hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Sementara itu, kubis dan bawang bombay diproses ke mesin pemotong otomatis yang dirancang untuk memotong sayuran menjadi ukuran kecil-kecil dan seragam, sehingga memudahkan pencampuran dan menjaga konsistensi isian dumpling. Berikutnya, bahan isian yang sudah dihaluskan ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur isian. Mesin ini akan mencampurkan bahan-bahan tersebut dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, kecap, minyak wijen, dan rempah-rempah lainnya sesuai dengan resep pabrik. Proses pencampuran diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa semua bahan dan bumbu tercampur merata, menghasilkan isian yang kaya rasa dan bertekstur sempurna. Mesin pencampur modern dilengkapi dengan pengontrol suhu dan kecepatan yang dapat disesuaikan, memastikan bahwa isian memiliki kelembutan dan rasa yang konsisten. Setelah isian dumpling siap, proses berikutnya adalah pengisian adonan ke dalam kulit dumpling menggunakan mesin otomatis. Mesin pengisian dumpling dirancang untuk bekerja dengan kecepatan tinggi dan presisi tinggi, memastikan setiap dumpling memiliki jumlah isian yang sama.
Pada tahapan ini, lembaran kulit dumpling yang sudah dipotong sesuai ukuran diangkut oleh conveyor belt menuju ke mesin pengisian. Mesin ini akan menempatkan isian tepat di tengah-tengah kulit dumpling dan kemudian melipatnya serta menutup kulit dengan rapat, menciptakan bentuk dumpling yang sempurna. Pabrik modern biasanya memproduksi berbagai macam bentuk dumpling seperti jiaozi yang berbentuk bulan sabit, xiaolongbao yang berbentuk bundar dengan lipat di bagian atas, serta gyoza yang cenderung lebih tipis dan panjang. Mesin otomatis dapat disesuaikan dengan menghasilkan berbagai bentuk tergantung pada kebutuhan produksi dan permintaan pasar. Setelah dumpling terbentuk, proses berikutnya adalah pengemasan. Namun sebelum dikemas, dumpling dilewatkan mesin pengukus panjang di mana dumpling akan dikukus selama 5 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk mematangkan adonan dan isian dumpling secara merata, sekaligus menjaga tekstur dan cita rasa yang optimal. Setelah dikukus, dumpling segera dipindahkan ke tahapan blast freezing, di mana suhu diturunkan secara drastis untuk membekukan dumpling dalam waktu singkat di bawah minus 40 derajat Celcius. Proses blast freezing ini penting untuk menjaga kesegaran dan struktur dumpling, serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sebelum produk dikemas dan didistribusikan. Dumpling yang telah dibekukan kemudian dikemas dalam kemasan kedap udara menggunakan mesin pengemas otomatis yang memastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalam kemasan untuk meminimalisir resiko kerusakan selama penyimpanan. Suhu ruangan selama proses pengemasan dan penyimpanan di pabrik biasanya dijaga pada suhu sekitar minus 18 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius untuk memastikan dumpling tetap beku dan tidak mengalami fluktuasi suhu yang dapat merusak kualitasnya. Kondisi suhu yang stabil ini penting untuk mencegah pembentukan kristal es besar di dalam dumpling yang bisa merusak tekstur dan menyebabkan produk kehilangan rasa. Dengan teknologi pembekuan yang tepat dan pengemasan yang kedap udara, dumpling dapat bertahan lama di dalam freezer tanpa kehilangan kualitasnya. Biasanya hingga 6-12 bulan tergantung pada jenis dumpling dan kondisi penyimpanan.